じゃーんみんな行くぞてめえら行くぞらKau memang setan, memang babi yang kau ni. Kebanyakan dari kita sering salah mengartikan antara samurai dan katana, karena pada kenyataannya samurai dan katana adalah dua hal yang berbeda. Pada pembahasan kita kali ini akan membahas perbedaan samurai dan sejarah panjang para samurai negeri Sakura, Jepang hingga sampai saat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, tidak ada salahnya jika para sahabat pena terus mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like jika suka dengan pembahasannya, dan jangan lupa komen di bawah, agar Jangka Pena dapat terus bersemangat untuk menghadirkan video-video menarik tentang semua hal yang ada di dunia. Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? Kurang ajar. Siang semua tayo, mumpung ng karpa. Samurai telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan panjang bangsa Jepang selama hampir 700 tahun. Istilah samurai berasal dari kata saburao dalam bahasa Jepang kuno yang berarti yang berbenteng. Pada awalnya, samurai adalah prajurit yang diberi tugas untuk melindungi tanah mereka dari serangan musuh. Mereka seringkali merupakan kelas prajurit yang memiliki hak istimewa dan diberi tanah oleh para penguasa saat itu. Samurai pertama kali muncul dalam sejarah Jepang pada abad ke-8, selama zaman Heian. Pada awalnya, peran mereka terbatas pada pekerjaan administratif dan tidak berhubungan langsung dengan peperangan. Namun pada abad ke-12, samurai mulai memegang peran yang lebih aktif dalam konflik militer dan peperangan. Salah satu aspek yang paling mencolok dalam sejarah samurai adalah kode etik mereka yang dikenal sebagai Bushido. Bushido adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan sikap seorang samurai. Kode etik ini sangat menekankan kesetiaan, keberanian, kejujuran, dan penghormatan terhadap atasan. Selain itu, samurai diharapkan untuk siap mati demi melindungi kehormatan mereka atau orang yang mereka layani. Pentingnya kode Bushido terlihat dalam kisah-kisah legendaris tentang pengorbanan samurai. Contohnya, seorang samurai yang melanggar kode etik bisa menghadapi seppuku atau bunuh diri dengan cara mengiris perut mereka sendiri sebagai bentuk penyucian. Ini adalah tindakan ekstrim yang dilakukan untuk mengembalikan kehormatan yang telah tercemar.
Selama abad ke-12 hingga ke-16, Jepang berada dalam periode yang dikenal sebagai era feodal atau daimyo. Pada masa ini, Jepang terbagi menjadi banyak wilayah kecil yang dikuasai oleh para daimyo. Samurai menjadi prajurit yang sangat penting dalam perang antar daimyo, yang seringkali mengarah pada perubahan besar dalam sejarah Jepang. Salah satu periode paling berdarah selama era feodal adalah zaman Sengoku atau zaman peperangan antar daimyo. Dalam periode ini, samurai terlibat dalam konflik berkepanjangan yang seringkali brutal, seperti pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 yang mengakhiri zaman Sengoku dan membawa Shogun Tokugawa ke tampuk kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang mengalami perubahan besar dengan restorasi Meiji. Kaisar Meiji mengambil alih kekuasaan dan modernisasi negara. Sebagai hasilnya, peran samurai dalam masyarakat mengalami penurunan yang signifikan. Mereka tidak lagi menjadi kelas prajurit yang berkuasa, dan banyak di antara mereka beralih ke pekerjaan lain. Samurai yang awal adalah pemanah, bertarung dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dengan busur yang sangat panjang atau biasa disebut yumi. Mereka menggunakan pedang terutama untuk menghabisi musuh yang terluka. Setelah invasi Mongol pada tahun 1272 dan 1281, para samurai lebih banyak menggunakan pedang, tiang dengan bilah melengkung yang disebut naginata, dan tombak. Prajurit samurai mengenakan dua pedang, yaitu katana dan wakizashi, yang dilarang digunakan oleh non-samurai pada akhir abad ke-16. Meskipun tidak ada lagi samurai dalam arti tradisional, warisan dan pengaruh mereka tetap hidup dalam budaya Jepang. Banyak nilai dan aspek dari kode etik Bushido masih terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakat Jepang modern. Selain itu, seni bela diri Jepang seperti judo, karate, dan kendo yang terinspirasi oleh teknik dan etika samurai masih berkembang di seluruh dunia. Samurai juga telah menjadi bagian integral dari warisan budaya Jepang melalui seni sastra dan film. Kisah-kisah tentang samurai seperti Miyamoto Musashi, Oda Nobunaga, dan Tokugawa masih dikenang dan diceritakan dalam berbagai bentuk hingga sampai saat ini.